Hai YouTubers, seperti yang kita ketahui bahwa tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan harus tinggal di bawah jembatan, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka seringkali hidup dari belas kasihan orang lain atau bekerja sebagai pemulung. Karena kerasnya kehidupan, para tunawisma sering dianggap menjijikan, bahkan identik dengan hal negatif. Namun tidak semua orang yang melihat para tunawisma akan berpikir demikian. Ada kisah dari beberapa orang yang tidak hanya memandang rendah para tunawisma tersebut, namun mereka justru berbagi tempat untuk makan atau minum bersama. Dari semua kisah tersebut, ada beberapa di antaranya yang terlihat sangat mengharukan. Dan berikut adalah daftar kisah haru sekaligus menyayat hati para tunawisma dari seluruh dunia. Casey Fisher dan tunawisma. Seorang wanita bernama Casey Fisher mengalami sebuah hal mengharukan setelah mengajak seorang tunawisma minum kopi. Di waktu sela kuliahnya, ia masuk ke dalam sebuah kafe Dunkin Donuts sendirian dan ia melihat seorang tunawisma di dekat kafe tersebut. Casey kemudian menghampiri pria tunawisma itu dan mengajaknya ngopi dengan menawarkan segelas kopi dan donat. Tunawisma yang diketahui bernama Chris ini tidak menyangka bahwa Casey mau satu meja dengannya. Di depan Casey, Chris bercerita bahwa ia menjadi tunawisma karena narkoba yang dikonsumsinya. Selain itu, ia juga bercerita ingin membanggakan ibunya, namun impian tersebut kini telah sirna. Setelah hampir 1 jam mengobrol, Chris dan Casey pun berpisah karena Casey harus masuk kelas. Sebelum Casey meninggalkan kafe, Chris meminta Casey untuk menunggunya. Rupanya ia menuliskan sesuatu di sebuah kertas yang berisi pesan untuk Casey, dan isi pesannya membuat Casey terkejut dan terharu membacanya. Rupanya Chris saat itu sangat down dan berencana untuk bunuh diri sebelum bertemu Casey. Namun niat tersebut dibatalkan oleh Chris setelah dirinya bertemu dengan Casey dan mengobrol. Karena surat itulah Casey menyadari bahwa ia sudah melakukan hal berguna secara tidak sengaja kepada tunawisma tersebut. Amy Abrahamson dan tunawisma. Seorang wanita bernama Amy Abrahamson yang merupakan seorang penulis buku anak-anak berhasil menjalin sebuah kisah mengharukan dengan seorang tunawisma bernama Vic Korsula. Diketahui bahwa kisah mengharukan tersebut dikarenakan mereka berdua menikah tanpa memperdulikan status sosial satu sama lain. Kisah cinta wanita asal Swedia tersebut bermula saat dirinya tengah mengunjungi Amsterdam dan di sanalah ia bertemu Vic yang menghampirinya saat berjalan-jalan. Amy sendiri tampaknya tidak segan berbincang dengan Vic yang saat itu berpenampilan sangat lusuh. Bahkan mereka terlibat dalam percakapan yang cukup nyaman selama 10 menit. Keduanya setuju untuk bertemu lagi di minggu selanjutnya dan di tempat yang sama. Setelah beberapa kali bertemu, akhirnya mereka melakukan kencan pertama berupa piknik makan siang bersama. Diketahui bahwa pria tersebut merupakan seorang turis asal Amerika Serikat yang kehabisan uang saat mengunjungi Eropa. Hal tersebut membuatnya tidak bisa kembali ke Amerika Serikat sehingga harus menerima kenyataan menjadi tunawisma. Namun untungnya, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai insinyur listrik. Ketika Vic kembali ke Vienna, Emma terkejut mendapat kabar bahwa Vic akan mengunjungi Emma di Austria. Setelah Vic menemui Emma, sejak saat itu mereka terus bersama dan akhirnya mereka menikah serta memiliki 2 anak kembar setelah hidup bersama 10 tahun. Faye Ares dan tunawisma, di mana seorang mahasiswi bernama Faye Ares asal Filipina tiba-tiba disapa oleh seorang tunawisma saat berbelanja di pusat perbelanjaan. Dengan sopan, pengemis tua itu mengatakan kalau dia tidak minta uang, tapi meminta makanan karena sudah sangat lapar. Faye sendiri terkejut karena cara bapak tua itu meminta tidak seperti pengemis lainnya. Apalagi pengemis tersebut bicara dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Karena merasa kasihan, Faye akhirnya mengajak bapak tua itu makan di restoran cepat saji di pusat perbelanjaan tersebut. Setelah berbincang, Faye terkejut karena bapak tua itu adalah lulusan Universitas Ateneo Manila jurusan ekonomi. Lebih mengejutkan lagi, bapak bernama Johnson Locson itu pernah jadi dosen di Universitas Filipina.
Diketahui bahwa ia pernah berbisnis di bidang perdagangan mata uang asing sebelum akhirnya jatuh bangkrut. Karena tidak ada uang yang tersisa sedikit pun dari kebangkrutan tersebut, Johnson terlunta-lunta di kota Cebu dan tidak bisa kembali ke Manila. Di akhir pertemuan dan pembicaraan tersebut, Faye memberikan sebotol air minum dan uang 100 peso atau setara dengan Rp25.000 kepada Johnson. Awalnya Johnson menolak karena malu, namun Faye memaksa Johnson untuk menerima pemberiannya itu. Diana Kim dan ayahnya. Seorang fotografer wanita bernama Diana Kim memiliki sebuah pengalaman paling mengejutkan dalam hidupnya selama memotret kehidupan jalanan. Kim sendiri diketahui tinggal di Pulau Maui, Hawaii, Amerika, dan sejak kecil ia belajar fotografi dari ayahnya. Ketika sudah dewasa, semangatnya menjadi fotografer pun tumbuh, dan ia pun memutuskan untuk menjadi fotografer profesional. Saat Diana masih berstatus sebagai pelajar, ia memulai membuat reportase foto para tunawisma di sekitar tempat tinggalnya. Setelah selesai, Diana memutuskan untuk memperluas proyeknya ke berbagai tempat untuk mengambil foto tunawisma yang mengesankan. Setelah hampir 10 tahun ia menekuni potret tunawisma, ia pun menemukan pengalaman terbesarnya dalam hidup. Suatu hari, Diana sedang mencari foto tunawisma di wilayah Honolulu, Hawaii. Kemudian dia menemukan sosok tunawisma dengan pakaian lusuh dan compang-camping. Melihat penampilannya, Diana segera bergegas untuk memotret orang tersebut. Begitu memandang dengan seksama wajah dari gelandangan tersebut, Diana kaget bukan main dan mendadak terenyuh mengetahui sosok itu adalah ayahnya sendiri. Billy Ray Harris dan cincin tunangan. Ada sebuah kisah yang sangat mengharukan terjadi pada seorang tunawisma yang berasal dari Kansas City, Amerika Serikat bernama Billy Ray Harris. Kisah mengharukan ini terjadi di tahun 2013 ketika Billy sedang duduk sambil mengharapkan bantuan dari orang lain. Saat itu, seorang wanita bernama Sarah Darling tidak sengaja memberikan sebuah cincin perkawinan kepada tunawisma tersebut. Diketahui bahwa pemberian cincin pernikahan ini tidak sengaja ia lakukan karena terbawa saat ia memberikan uang koin pada tunawisma tersebut. Billy Ray yang menemukan cincin di cangkirnya tersebut tentu saja sangat terkejut. Keesokan harinya, Sarah sangat kebingungan saat mengetahui bahwa cincin pertunangannya hilang. Dirinya lalu kembali ke tempat Billy Ray biasa meminta belas kasih orang dan bertanya apakah Billy Ray menemukan benda berharga miliknya. Lalu Billy mengatakan bahwa ia mengetahui tentang benda tersebut dan masih menyimpannya dengan aman. Mengetahui akan hal tersebut, Sarah sangat senang dan memberikan semua uang yang ada di dalam dompetnya pada Billy. Mengetahui kejujuran dari tunawisma tersebut, Sarah dan tunangannya pun membuat sebuah situs yang isinya mencari donasi untuk Billy Ray. Pada bulan Februari tahun 2013, sudah ada sekitar 6.000 orang yang sudah mendonasikan uangnya dengan total sebesar $145.000 Amerika Serikat. Dalam hal ini, Sarah mengatakan bahwa masih banyak orang baik di luar sana. Joshua dan tunawisma. Seorang tunawisma dengan pakaian lusuh, tubuh kotor, dan lemah memasuki sebuah restoran yang berada di wilayah Inggris. Hal tersebut ia lakukan untuk menghabiskan seluruh uang yang ia punya untuk sepiring makanan layak. Namun, sesuatu yang menyentuh hati terjadi dan membuat nyaris semua pengunjung restoran menitikan air mata. Di waktu yang bersamaan ada seorang anak bernama Josiah Duncan dan ibunya yang sedang menikmati sejumlah sajian makanan di restoran tersebut. Melihat seorang tunawisma yang lusuh dan duduk seorang diri, Josiah bertanya kepada ibunya. Setelah mendapat jawaban dari sang ibu, Josiah meminta dan mengharuskan ibunya untuk membelikan pria tunawisma itu makanan terbaik di restoran tersebut. Setelah menghampiri tunawisma tersebut, Josiah mengatakan kepadanya agar membaca menu untuk memesan makanan. Pria tunawisma yang tidak menyebutkan namanya tersebut memesan makanan dengan harga paling murah. Namun Josiah dan ibunya memaksa pria tersebut untuk memilih serta memesan makanan terbaik tanpa perlu khawatir membayarnya. Setelah seluruh pesanan terhidang di atas meja dan pria tunawisma bersiap untuk makan, Josiah mengatakan bahwa mereka baru bisa menikmati semua itu setelah mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mendengar kata syukur dan doa, sontak pria tunawisma tersebut menangis terseduh-seduh. Begitu pula seisi restoran yang sedari tadi menyaksikan kebaikan Josiah. Pengungsi Suriah. Seorang pria asal Suriah bernama Abdul Halim Al-Attar harus berjualan pulpen demi memberi makan anaknya karena konflik yang terjadi di negaranya.
Namun kini nasibnya berubah karena ia berhasil sukses menjadi pengusaha dengan memiliki restoran, 2 toko roti, dan kebab di kota Beirut, Lebanon. Awal mulanya, pria tersebut mengungsi dari Suriah ke Lebanon dan saat mengungsi ada sebuah foto yang menangkap momen ia sedang berjualan pulpen sambil menggendong anaknya yang sedang tidur di media sosial. Mengetahui akan hal tersebut, para pengguna merasa iba dan haru hingga kemudian mereka menggalang aksi pengumpulan dana untuk keluarga pria tersebut. Awalnya, total dana yang diharapkan terkumpul hanya 5.000 USD, namun orang-orang berhasil mendonasikan lebih dari 191.000 USD atau setara dengan 2,6 miliar rupiah. Meski pria tersebut hanya menerima sebesar 40% atau sekitar 75.000 USD dari donasi tersebut, sejauh ini dia mampu menjalankan sejumlah bisnis. Dirinya bahkan memiliki 16 orang pegawai dan telah mampu mengembalikan modal awal usaha.